Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema menjelajah angkasa luar dengan subtema benda angkasa luar dan rahasianya. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bintang. Tentu kalau malam hari yang terang, kakak lihat di langit ada bintang bertaburan. Nah, indah sekali ya. Nah, lalu apa itu bintang? Bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sebagai sumber. Lalu, bagaimana bintang bisa terbentuk? Jadi, bintang terbentuk dari kumpulan awan debu di ruang angkasa atau disebut nubule yang bersatu akibat gaya gravitasi sehingga terbentuk protostar atau calon bintang, dan ketika inti protostar cukup panas akan terjadi reaksi fusi dan terbentuklah bintang muda. Nih, tadi ada istilah reaksi fusi dalam proses terbentuknya bintang. Apa itu reaksi fusi? Reaksi fusi adalah proses pembakaran gas hidrogen menjadi helium, di mana reaksi fusi inilah yang menyebabkan bintang menjadi sangat panas dan bersinar terang. Contohnya adalah matahari. Jadi, matahari ini adalah salah satu contoh bintang yang memiliki panas dan sinar yang sangat terang. Bintang ini memiliki jenis-jenis, diantaranya ada bintang kecil, bintang sedang, dan bintang besar. Bintang kecil memiliki warna merah tetapi tidak bersinar terang. Sementara bintang sedang memiliki warna kuning. Contohnya adalah matahari. Kemudian ada bintang besar, dia memiliki warna biru dan bersinar sangat terang. Semakin besar ukuran bintang, maka bintang tersebut semakin panas dan bersinar terang. Semakin kecil ukuran bintang, maka semakin lama usianya. Jadi, bintang yang berukuran besar bersinar lebih terang tapi akan meledak lebih cepat. Nah, bintang yang besar ini jika meledak, ledakannya disebut dengan supernova. Selanjutnya, setelah kakak belajar tentang bintang, silakan kakak baca cerpen yang ada di buku paket halaman 67-69 dengan judul Seindah Bintang di Langit. Silakan dibaca dulu ya kak. Nah, setelah kakak baca cerpen tadi, tentunya ada unsur-unsur dalam sebuah cerita seperti pertemuan kemarin sudah ibu jelaskan. Salah satunya yaitu plot atau alur. Alur ini artinya adalah rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Atau bisa juga alur itu adalah suatu rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Alur ini terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu alur yang ditampilkan maju berurutan dari awal, tengah, sampai dengan tahap akhir. Biasanya digunakan dalam cerita yang mudah dipahami, misalnya cerita anak. Sementara alur mundur adalah cerita yang dimulai dengan penyelesaian. Nah, alur ini biasanya ditemukan dengan cerita yang memakai latar waktunya masa lampau. Sementara alur campuran adalah alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat ke masa lalu dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Alur ini lebih sulit dipahami atau dicerna. Nah, kemudian di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenal benda-benda langit dalam sistem tata surya. Setelah kita belajar tentang matahari, planet, dan lainnya, ini ada beberapa benda langit lainnya yaitu yang pertama asteroid. Asteroid ini adalah gugusan benda langit berukuran lebih kecil dari planet yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid ini disebut juga dengan planet kecil atau planet minor atau juga planetoid. Asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres. Benda langit yang kedua yaitu komet. Benda langit ini adalah benda langit terang dengan ekor yang panjang. Nama lainnya bisa disebut dengan bintang berekor, bintang kemukus, bintang sapu, bintang berasap, atau si rambut gondrong. Komet terdiri atas inti, koma, dan ekor.
Bagian inti merupakan gumpalan padat berupa es, gas, serta debu dan material lainnya, sementara koma merupakan gumpalan gas yang mengelilingi inti, dan ekor komet merupakan gumpalan gas dan debu yang bercahaya. Nah, ekor komet ini terbentuk ketika mendekati matahari. Ya, pada saat itu permukaan akan menguap sehingga membentuk gumpalan gas yang mengurai ke arah belakang. Ekor komet tersebut selalu menjauhi matahari, dan komet yang paling terkenal adalah komet Halley atau Halley ya. Dan yang benda langit yang ketiga yaitu meteorit. Meteorit adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dalam lintasan tidak tetap. Nah, ada juga istilah meteor atau bintang jatuh. Meteor ini adalah meteorit yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Sementara ada meteorit, yaitu meteor yang sampai di permukaan bumi. Jika kakak perhatikan, jadi meteorit ini ketika melewati atmosfer bumi disebut dengan meteor. Dan meteorit ini adalah meteor yang sudah jatuh ke bumi. Jadi seperti itu susunannya ya. Ada meteorit, meteor, dan meteorit. Selanjutnya, kakak baca cerpen lagi ya yang ada di buku paket halaman 74-76 yang berjudul Menanti Bintang Jatuh. Silakan dibaca ya kak. Jika kakak sudah selesai membaca cerpennya, kakak lengkapi unsur-unsur cerita yang ada di halaman 76. Apa temanya, tokoh, bagaimana alurnya, dan apa pesan dari cerpen tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tari kreasi. Tari kreasi yaitu tari yang merupakan tarian daerah yang dikembangkan mengikuti zaman. Contohnya yaitu tari Yapong dari Betawi. Tari Yapong ini adalah tari perpaduan antara budaya Betawi dan Tiongkok. Gerakannya dinamis dan bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki. Yapong sendiri tidak ada arti nama khusus, hanya saja Yapong ini berasal dari ketika penarinya meneriakkan iya, ya, ya, kemudian disusul dengan suara alat musik pengiring yang berbunyi pong. Jadi namanya adalah yapong. Nah, penari yapong ini mengenakan busana berwarna terang dengan dibalutkan kain batik di bawahnya. Kemudian mahkota. Nah, mahkota inilah yang menjadi ciri khas sebagai tari perpaduan antara Betawi dan Tiongkok. Kemudian tari Yapong ini diiringi oleh musik tabuh seperti rebana, namun seiring perkembangan zaman, Yapong juga diiringi oleh gamelan. Nah, itu adalah tari kreasi Yapong. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang dampak modernisasi. Salah satu dampak modernisasi yang positif yaitu berkembangnya iptek ya. Banyak sekali benda-benda penemuan, contohnya ada teleskop, seperti kemarin juga misalnya di bidang komunikasi ada HP dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dampak positif dan negatif modernisasi pada budaya masyarakat? Dampak positifnya yaitu 1. Mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi masyarakatnya lebih terbuka terhadap kemajuan. Kemudian masuknya budaya luar yang positif, misalnya sifat disiplin, kreatif, rajin, dan lain sebagainya. Adanya pertukaran budaya, kemudian sementara dampak negatifnya yaitu hilangnya jati diri bangsa. Ada juga rusak atau lunturnya budaya asli Indonesia, banyaknya generasi muda yang lebih menyukai budaya luar negeri, serta melunturnya nilai-nilai asli bangsa Indonesia karena kurangnya proses penyaringan budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan kakak lebih selektif dalam memilah dan memilih budaya yang masuk dari luar negeri ya kak. Kita harus tetap bisa menerima pengaruh atau dampak dari modernisasi ini, tapi harus bisa memilah dan memilih mana yang baik. Kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Huma Betang. Huma Betang ini adalah rumah adat masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun nilai-nilai kehidupan rumah Betang diantaranya yaitu hidup rukun dan damai walaupun banyak perbedaan. Jadi Huma Betang ini kan dihuni oleh satu keluarga yang besar dari berbagai agama dan kepercayaan, tetapi mereka hidup rukun, damai, dan harmonis. Kemudian bergotong royong. Rumah Betang ini jika ada kerusakan selalu dilakukan secara bergotong royong ya.
Jadi seluruh masyarakat Kalimantan ini bahu-membahu dalam membangun daerahnya tanpa memandang suku bahkan agama. Kemudian menyelesaikan perselisihan dengan damai dan kekeluargaan. Pada dasarnya setiap individu menginginkan kehidupan yang damai, demikian pula para penghuni Betang. Jadi jika mereka ada perselisihan, akan dicari pemecahannya dengan cara damai dan kekeluargaan. Kemudian menghormati leluhur. Setelah masuknya agama baru, banyak masyarakat Dayak berganti kepercayaan. Walaupun demikian, masih ada sebagian mereka yang menganut agama nenek moyang, yaitu Kaharingan. Jadi mereka masih menghormati budaya leluhur walaupun masih ada yang menerima perkembangan zaman. Nah, itu saja materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Kak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.